Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat subuh rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, pada kesempatan ini kembali kita melanjutkan kajian kita dalam kitab Taisirul Karimir Rahman fi tafsir Kalamil Mannan. Kita sedang menjelaskan firman Allah Subhanahu wa taala yang terdapat di dalam suratul Fajr. Pada pertemuan sebelumnya telah kita jelaskan kita telah menjelaskan ayat yang ke-15 sampai ayat yang ke-20, di mana pada ayat-ayat tersebut Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita tentang hakikat dan keadaan atau tabiat asal manusia, di mana di antara tabiat manusia Allah sebutkan wa tuhibbunal mala hubban jamma. Kalian teramat sangat mencintai harta, dan kecintaan kepada harta yang berlebihan ketika tidak segera dipandu sesuai dengan aturan-aturan yang telah ditetapkan oleh Allah, maka hal ini bisa menjadi sumber keburukan. Di antara bentuk keburukan yang Allah sebutkan di dalam suratul Fajr, di mana seseorang akan mengabaikan anak-anak yatim, tidak mengajak atau tidak saling mengajak untuk memberi bantuan kepada fakir miskin. Ini adalah bentuk keburukan, dan ketika seseorang mengabaikan orang-orang yang lemah, tidak membantu orang-orang yang lemah, maka pada hakikatnya ini adalah sebab orang tersebut jauh dari pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Karena di antara sebab syar'iyah, di antara sebab yang Allah tetapkan untuk mendapatkan pertolongan Allah, itu adalah ketika kita membantu orang-orang yang lemah. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, Rasulullah SAW bersabda, hal tunsaruna wa turzaquna illa bidu'afaikum. Tidakkah kalian ditolong oleh Allah, tidakkah kalian diberikan rezeki oleh Allah kecuali karena orang-orang lemah di antara kalian. Di dalam riwayat yang lain disebutkan bidu'aihim, berkat doa orang-orang lemah di antara kalian. Jamaah rahimakumullah. Kemudian pada ayat yang berikutnya, yaitu pada ayat yang ke-21 sampai ayat yang terakhir, yaitu ayat yang ke-30, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan
kejadian-kejadian yang akan dihadapi oleh manusia di saat terjadinya hari kiamat. Allah berfirman, "Kalla idza dukkatil ardu dakkan dakka." Sekali-kali tidak, ingatlah ketika Allah Subhanahu wa taala mengguncangkan bumi ini hingga bumi ini rata. Tidak ada lagi gunung, tidak ada lagi pepohonan, semua rata dan manusia akan berada di atasnya. Syekh Sa'di rahimahullah mengatakan, "Laisa kullu ma ahbabtum minal amwal wa tanafastum fihi minal ladzat bibaqin lakum." Jadi Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita tentang hari kiamat agar kita menyadari bahwa segala apa yang kita sukai di dunia ini berupa harta benda di mana kita berlomba-lomba untuk mendapatkannya, itu semua tidaklah kekal. Ada saatnya, ada masanya di mana apa yang kita cintai tersebut berupa harta benda dan kelezatan-kelezatan di dunia itu akan berakhir. Bal amamakum yaumun azim. Yang perlu kita persiapkan bahwa di hadapan kita ada hari yang besar. Sebagaimana dalam ayat lain Allah ingatkan, hal tanzur nafsun ma qaddamat lighad. Hendaklah setiap jiwa memperhatikan, melihat apa yang telah dia persiapkan untuk hari esok. Hari esok yang dimaksud ini adalah yaumun azim, itu hari kiamat. Wa haulun jasim, dan huru-hara yang sangat besar, yaitu pada saat terjadi hari kiamat. Di antara peristiwa yang terjadi di hari kiamat, idza dukkatil ardu dakkan dakka, tudakku fihi al-ard wal jibal wa ma 'alaiha hatta taj'alu qa'an safsafa. Bumi ini digoncangkan dengan segoncang-goncangnya, dihancurkan segala apa yang ada di dalamnya sehingga bumi ini menjadi rata. Kalau saat ini kita melihat bumi ini, ada yang tinggi, ada yang rendah, ada bangunan, ada pepohonan, ada gunung. Pada hari kiamat semua itu tidak akan lagi terlihat, semuanya akan rata. Kalla idza dukkatil ardu dakkan dakka wa jaa'a rabbuka wal malaku saffan saffa. Dan pada hari itu Tuhanmu datang, Allah Subhanahu wa taala akan datang dan para malaikat juga akan datang. Dan ini salah satu ayat yang menetapkan salah satu sifat bagi Allah Subhanahu wa taala, itu Allah Subhanahu wa taala akan datang pada hari kiamat. Yaji'ullahu ta'ala li faslil qada baina ibadihi. Allah Subhanahu wa taala akan datang pada hari kiamat untuk memutuskan urusan manusia. Seperti di dalam hadis tentang syafaah, di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam menceritakan ketika manusia seluruhnya telah berkumpul, maka mereka berharap untuk segera diadakan keputusan di manakah mereka akan berada, apakah di surga atau di neraka. Dan ketika itu para manusia mendatangi Adam, mendatangi beberapa nabi untuk meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar segera diadakan perhitungan. Namun semua nabi-nabi menolak hingga akhirnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang menyampaikan setelah Allah Subhanahu wa taala mengizinkannya dan memerintahkannya dengan mengatakan irfa' ra'sak isfa' tushaffa, angkat kepalamu dan berikanlah syafaat, berupa akan segera diadakannya perhitungan. Dan inilah yang disebut dengan syafaatul uzma,
yang ini juga yang disebut dengan al-maqam al-mahmud yang sering kita baca pada saat kita berdoa setelah azan. Ada satu hal yang sangat penting di dalam ayat ini terkait dengan waja'a rabbuka. Ini adalah ayat yang sangat jelas bahwa yang akan datang nantinya itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Tidak sebagaimana yang ditafsirkan oleh sebagian orang bahwa yang datang bukan Allah, yang datang adalah urusan perintah dan sebagainya. Salah satu kaidah di dalam ilmu Al-Qur'an bahwa ketika Allah Subhanahu wa taala menisbatkan suatu perbuatan kepadanya, maka kita mengimani bahwa yang melakukan perbuatan itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Adapun berkaitan dengan bagaimana kaifiatnya, bagaimana tata cara Allah Subhanahu wa taala melakukan hal itu, maka itu adalah perkara yang gaib dan kita tidak mengetahuinya. Kita menyerahkannya kepada Allah Subhanahu wa taala, dan juga jangankan diketahui, dipertanyakan saja itu tidak dibolehkan. Di antara yang membuktikan bahwa itu tidak dibolehkan, para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak menanyakan hal-hal seperti itu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi di saat kiamat terjadi, wa jaa rabbuk yaji'ullahu ta'ala li faslil qada' baina ibadihi wa taji'ul malaikatul kiram. Para malaikat juga berdatangan, dan malaikat berdatangan dengan cara bersaf-saf, saffan ba'da saffin. Mereka bersaf-saf, dan safnya malaikat kita diperintahkan untuk dalam membuat saf seperti safnya malaikat. Di antara ciri khas safnya malaikat, di mana yang pertama yang tidak membuat saf yang kedua sebelum saf yang pertama telah penuh. Wa jaa rabbuka wal malaku saffan saffa wa ji'a yawma idzin bi jahannam. Dan pada hari itu Jahannam didatangkan, neraka Jahannam didatangkan, dan yang membawanya adalah para malaikat. Dalam Sahih Muslim disebutkan secara detail bagaimana para malaikat membawa neraka Jahannam. Ini sekali lagi adalah perkara-perkara yang sifatnya gaib, dan tidak perlu kita membayangkan bagaimana neraka Jahannam, karena sebagaimana surga itu tidak bisa diketahui hakikatnya sebelum kita melihatnya, demikian pula Jahannam. Yang pasti ini adalah kejadian yang luar biasa, yang bagi siapa saja yang membaca ayat-ayat seperti ini akan merasa takut dengan hari tersebut, sehingga ia mempersiapkan dirinya dengan iman dan amal saleh. Waji'a yawma idzin bi jahannam, yawma idzin yatadzakkarul insan. Jika peristiwa-peristiwa yang tadi disebutkan telah terjadi, maka pada hari itu manusia mengingat, manusia mengingat dengan sangat lengkap dan sempurna, mengingat dengan sangat detail ma qaddamahu min khairin wa syarr, apa yang telah ia lakukan semasa dia di dunia, baik berupa kebaikan, demikian pula keburukan. Ini sama dengan firman Allah Subhanahu wa taala di dalam ayat yang lain, alimat nafsun ma qaddamat wa akharat. Jadi manusia mengetahuinya, manusia mengingatnya. Kalau di dunia kita sangat mudah lupa, terutama mudah lupa dosa-dosa yang kita lakukan, dosa yang semalam, dosa yang sehari sebelumnya, apalagi dosa yang sepekan sebelumnya, sebulan sebelumnya, itu sudah tidak teringat lagi. Itu semua akan teringat secara lengkap pada saat
kita telah diperhadapkan dengan peristiwa-peristiwa di hari kiamat. Ya, sehingga dikatakan bahwa orang yang paling bergembira pada hari itu, orang yang paling berbahagia pada hari itu adalah orang yang mendapatkan di dalam lembaran amalannya istighfar yang sangat banyak. Ya, itulah sebabnya Nabi sallallahu alaihi wasallam meskipun beliau telah diampuni dosa-dosanya, telah diampuni dosa-dosanya yang telah lewat dan yang akan datang, tapi beliau banyak beristighfar, beliau banyak bertaubat untuk memberikan tauladan kepada umatnya agar kita banyak bertaubat dan istighfar. Apakah kita teringat dengan dosa kita atau tidak, yang pasti kita perbanyak mengucapkan istighfar dan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Yauma idzi yatadzakkarul insan, ya, pada hari di mana manusia mengingat apa yang telah dilakukannya, baik berupa kebaikan ataupun keburukan ketika masih berada di dunia. Tetapi wa anna lahu dzikra, ya, lantas apa manfaatnya dengan ingatan tersebut? Ya, tidak ada lagi manfaatnya karena sudah berakhir masa untuk mengambil pelajaran. Sebab di akhirat itu murni tempat untuk mendapatkan balasan. Mengambil pelajaran itu ketika masih berada di dunia. Ya, makanya Allah Subhanahu wa taala di dalam beberapa ayat Al-Qur'an, ya, kita diperintahkan untuk memperhatikan ciptaan-ciptaannya. Ya, kita diperintahkan untuk memperhatikan siang dan malam. Allah Subhanahu wa taala, ya, mentakdirkan peristiwa-peristiwa di permukaan bumi ini, ya, seperti yang sedang menimpa saudara-saudara kita. Semoga mereka diberikan kesabaran, ya, saudara-saudara kita di Nusa Tenggara Barat. Itu semua adalah bagian dari peristiwa yang Allah Subhanahu wa taala perlihatkan agar kita mengambil pelajaran. Karena kita masih berada di dunia. Ketika peristiwa yang lebih dahsyat, yaitu pada hari kiamat, dan kita ingin mengambil pelajaran, sudah hilang kesempatannya. Karena di hari kiamat adalah hari murni kita dibalas atas perbuatan kita. Ya, sedangkan di dunia, ya, musibah yang Allah perlihatkan itu adalah peringatan, itu adalah pelajaran. Ya, makanya dalam hadis yang sahih, hadis Bukhari, dan disebutkan oleh Imam An-Nawawi dalam Riyadhus Shalihin, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man yuridillahu bihi khairan yusab minhu." Siapa saja yang dikehendaki oleh Allah kepadanya kebaikan, maka Allah menimpakan kepadanya musibah. Siapa yang dikehendaki kebaikan oleh Allah dengan musibah yang menimpanya ialah orang-orang yang mengambil pelajaran, orang-orang yang bersabar. Ya, karena ketika seorang bersabar terhadap musibah yang menimpa dirinya, maka dia mendapatkan kebaikan berupa dosa-dosanya akan terhapus. Dan ketika dia bersabar dan dengan sabarnya itu dia mengharap ganjaran dari Allah Subhanahu wa taala, maka selain dosanya terhapus, dia juga akan mendapatkan ganjaran di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yauma idzi yatadhakkarul insanu wa anna lahu dzikra. Yaqulu ya laitani. Ia berkata ya laitani. Ini adalah kata-kata ya laitani, ini adalah tamanni, angan-angan yang sudah tidak mungkin lagi terwujud. Dan ini adalah ungkapan penyesalan. Ya laitani qaddamtu li hayati. Andai saja aku mempersembahkan untuk kehidupanku yang abadi ini di akhirat amalan salihah, amal yang soleh. Sebagaimana di dalam ayat yang lain juga, ya, sebagaimana dalam ayat yang lain, bagaimana penyesalan orang-orang kafir ketika telah diperlihatkan tempat kembali mereka. Ya. Dia meminta supaya dikembalikan ke dunia meskipun hanya sesaat. Apa yang mereka ingin lakukan? Ya, ingin melakukan
ingin beriman dan melakukan amal saleh. Ya, penjelasan yang lain juga Allah sebutkan, yaqulu ya laitani ittakhadtu ma'ar rasuli sabila. Ya, andai saja aku mengambil jalan, menjadikan jalannya sebagai rasul sebagai jalan yang aku lewati, dan andai saja aku tidak mengambil fulan yang buruk itu sebagai temanku, karena teman yang buruk menyebabkan kita terjerumus di dalam keburukan. Dalam ayat ini, dalam ayat ini Syekh Sa'di rahimahullah menyebutkan satu pelajaran. Wa fil ayati dalilun ala anna al-hayata allati yanbaghi as-sa'yu fi asliha wa kamaliha wa fi tatmimi ladzatiha hiya al-hayatu fi daril qarar. Di dalam ayat ini terdapat dalil bahwa kehidupan yang sepantasnya selalu kita upayakan untuk kita dapatkan secara sempurna, dan untuk kita dapatkan kenikmatannya secara sempurna itu adalah kehidupan akhirat. Makanya dalam ayatnya dikatakan wabtaghi fima ataakallahu daral akhirah. Jadi yang kita diperintahkan untuk maksimal dalam mencarinya itu adalah kehidupan akhirat. Barulah kemudian di ayat setelahnya wala tansa nasibaka minad dunya. Tapi jangan juga lupakan bahagianmu di kehidupan dunia. Tapi asalnya yang kita lakukan itu adalah untuk kehidupan akhirat. Namun di tengah-tengah asyiknya kita mencari atau mempersiapkan kehidupan akhirat, kita tidak juga melupakan bahwa di dunia ini ada bahagian yang tidak bisa kita abaikan berkaitan dengan keadaan kita sebagai manusia. Inilah yang Nabi SAW sebutkan ketika ada salah seorang sahabat yang bernama Hanzalah datang kepada Nabi SAW. Ia mengadu tentang keadaan dirinya, di mana ia katakan, wahai Rasulullah, kalau saya berada di hadapanmu itu seperti surga ada di pelupuk mataku. Tapi ketika sudah pulang ke rumah bertemu istri dan anak-anak, itu surga terasa jauh. Maka kata Rasulullah SAW, al-imanu sa'atun wa sa'ah. Iman itu sesaat dan sesaat. Maksudnya iman itu adalah ada saatnya kita mengerjakan dan menunaikan tugas-tugas kita sebagai hamba Allah, tapi ada juga saatnya kita memenuhi apa yang menjadi kebutuhan kita sebagai manusia. Allah tidak memerintahkan kita di dalam beribadah kepadanya dengan cara meninggalkan apa yang menjadi kebutuhan duniawi kita. Makanya dikecam orang yang mengharamkan sesuatu yang halal dengan alasan ingin beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak mau makan misalnya, tidak mau makan makanan tertentu dengan maksud ingin beribadah kepada Allah. Maka ini adalah perkara yang sangat dikecam di dalam syariat kita. Dan itu bukanlah zuhud, meskipun ada yang mengakuinya sebagai bagian dari zuhud. Zuhud bukan mengharamkan sesuatu yang halal. Zuhud adalah meninggalkan sesuatu yang tidak diperlukan. Itulah hakikat daripada zuhud. Ya laitani qaddamtu li hayati fa yawma idin la yu'adzibu adzabahu ahad. Pada hari itu, pada hari kiamat nanti, Allah Subhanahu wa taala mengazab orang-orang yang berhak untuk mendapatkan azab dengan azab yang tidak ada yang serupa dengan azab siapapun. Wala yuthiqu wathaqahu ahad. Dan pada hari itu juga manusia akan diikat dengan belenggu-belenggu yang tidak ada yang menyamainya dengan ikatan manusia ketika masih berada di dunia. Ini keadaan orang-orang yang kufur, keadaan orang-orang yang bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan seperti biasanya Al-Qur'an, dan ini adalah bahagian dari makna al-mathani, Al-Qur'an itu berpasangan,
di mana ketika disebutkan keadaannya orang-orang yang berperilaku buruk, maka disebutkan juga keadaan orang-orang yang berperilaku baik. Sehingga pada ayat yang selanjutnya, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, wahai pemilik jiwa yang tenang. Maksudnya pemilik jiwa yang tenang ini adalah pemilik jiwa yang tenang dengan zikrullah, dengan mengingat Allah, dengan ketaatan kepada Allah. Jadi jiwa manusia itu ada 3 sifatnya. Ya, ada ammaratun bisu, ya, memerintahkan kepada keburukan. Ada al-lawwamah, ini yang pertengahan, ya, di mana dia masih melakukan keburukan tapi selalu menyesali kenapa dia melakukan keburukan. Kemudian yang paling ideal dan paling baik itu adalah al-mutmainnah, yang merasakan kenikmatannya ketika melakukan kebaikan. Nah, dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, wahai pemilik jiwa yang tenang. Jiwa yang tenang ini bukan tenang karena harta bendanya, bukan tenang karena atribut-atribut dunia yang ada pada dirinya, tapi dia tenang karena ketaatan. Jadi sumber ketenangan pemilik jiwa yang tenang itu adalah pada ketaatan kepada Allah, sehingga dia rindu taat kepada Allah. Ya, dia rindu untuk salat, dia rindu untuk melakukan ibadah-ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, ya, Syekh Sa'di mengatakan ila dzikrillah as-sakina ila hubbihi allati qarrat ainuha billah. Jiwa yang tenang dengan zikir kepada Allah. Ya, hakikat zikir itu adalah taat. Ya, sebagaimana disebutkan oleh Said Ibnu Jubair, az-zikru huwa at-ta'ah. Zikir itu adalah taat kepada Allah Subhanahu wa taala. As-sakina ila hubbihi, yang tenang dalam tenang karena mencintai Allah Subhanahu wa taala. Allati qarrat ainuha billah, yang matanya sejuk, ya, matanya menjadi sejuk karena Allah Subhanahu wa taala. Irji'i ila rabbik, ya, kembalilah kepada Tuhanmu, ya, yang telah memeliharamu dengan kenikmatan-kenikmatannya, ya. Radiyatan mardiyah, ya, ridha, dalam keadaan ridha, ya, dalam keadaan ridha terhadap balasan yang telah Allah persiapkan untuknya di akhirat nanti. Mardiyah, dalam keadaan diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala oleh amalan-amalan saleh yang dilakukannya. Fadkhuli fi ibadih, ya, masuklah kalian dalam golongan hamba-hambaku, ya, ini hamba yang khusus, ya. Jadi penyebutan hamba ini ada yang sifatnya umum, ada yang sifatnya khusus. Secara umum semua ciptaan Allah itu adalah hamba Allah Subhanahu wa taala. Tapi tidak semua ciptaan Allah itu menunaikan tugas-tugasnya sebagai hamba Allah. Hamba yang khusus itu adalah hamba yang menunaikan tugasnya sebagai hamba Allah. Makanya dalam surah Al-Isra, Nabi sallallahu alaihi wasallam disifati dengan hamba. Subhanalladzi asra bi'abdihi, ya, hambaku, ya, yang memperjalankan hambanya. Nah, Nabi disifati di dalam surah Al-Isra dengan hamba Allah karena dialah manusia yang paling sempurna di dalam menjalankan tugas kehambaannya. Wadkhuli jannati, dan masuklah ke dalam surgaku. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala semoga kita masuk di dalam kategori hamba-hamba yang memiliki an-nafsul mutmainnah, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memanggil kita dengan panggilan ini di hari kiamat kelak nanti. Semoga apa yang disampaikan bermanfaat. Wallahu taala a'lam bissawab. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.